Hadirin yang dirahmati Allah, di awal bulan atau di awal setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, di pengajian awal selain Ramadan masih momen Idul Fitri, momen maaf-maafan, maka saya pribadi tentu banyak kesalahan, baik dari ucapan maupun tingkah dan tindakan yang sering saya lakukan selama 1 tahun. Tentu banyak yang menyinggung perasaan, entah itu memang disengaja karena sedang membahas ya, ataupun tidak sengaja yang terbahas. Maka di momen ini saya pribadi dengan hati yang setulusnya memohon maaf kepada seluruh jamaah atas semua kesalahan, atas semua kekhilapan dari ucapan, tingkah, dan tindakan. Karena tanpa maaf para jamaah mungkin ya tidak sempurna pembersih dosa-dosa seseorang, tidak sempurna pembersih kesalahan-kesalahan seseorang kalau tidak saling memaafkan, apalagi di ucapan ya, perkataan. Karena kalau saya sebagai pemateri tentu yang lebih banyak berbicara ketimbang bapak-bapak. Ada pepatah, wa qad yurja li sayfi bur'un wala bur'un lima jaroha lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati tiada obat yang bisa dicari. Dalam arti kalau luka karena goresan pedang, goresan pisau, ini lama kelamaan sakitnya ini akan sembuh, meskipun lama, meskipun banyak, meskipun dalam. Tapi kalau lisan sudah menggores hati seseorang, ini sulit untuk dihilangkan, sulit untuk dilupakan. Kadang-kadang terngiang-ngiang seumur hidup ya. Kadang-kadang masih ingat seumur hidup. Tuh coba ketika saya masih belangsak, si anu tuh ngomong sama saya, kamu kalau nggak kerja sama saya kamu gak bakalan bisa makan begitu. Terngiang-ngiang sampai sekarang. Tapi kenyataan 20 tahun kemudian dia yang kerja sama saya. Dulu dia bosnya, sekarang saya yang bosnya gitu. Itu masih ingat ya. Makanya ucapan kita dijaga. Kalau sudah menggores hati orang lain ya, melukai hati orang lain, seumur hidup ucapan tersebut yang melukai akan terberkas dalam hati. Tuh si anu ketika saya belangsak dia bilang gini-gini, dia sekarang yang belangsak, Masya Allah. Makanya jaga hati kita, jaga lidah kita ya, wa qad yurja li syaifi bur'un tadi. Bahkan rubba kalamin aqtau min hisam, banyak ucapan yang lebih tajam daripada pedang. Seseorang meninggal dunia kalau umpama dari kesalahan jalan terpleset kaki jarang Pak ya, tapi kalau kesalahan lisan banyak. Si anu dipukul sampai meninggal, si anu ditusuk sampai meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara dia ngomong gini, gara-gara dia memaki. Itu kan dari ucapan awalnya berantem. Pemuda dengan pemuda ribut saling bacok ya, itu awalnya dari lisan ya, dengan bentakan ya, dengan makian, dengan kata-kata kasar, tersinggung, berantem ya. Anak-anak muda tawuran itu kan diawali mungkin di medsos ya, di medsos dengan komen-komen kasar, komen-komen yang tidak menyenangkan. Akhirnya ya udah kalau gitu kita ketemuan aja gitu, tawuran dan sebagainya. Jadi lisan yang harus dijaga. Maka ketika kita mempunyai kesalahan lisan harus secepatnya minta maaf atau minta dimaafkan. Karena tadi lisan yang sangat tajam. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya untuk bahasan kali ini kita lanjutkan, masih membahas tentang
pemurtadan dari yang pertama, yaitu murtad dari keyakinan, ya. Murtad dari i'tiqad. Karena murtad, seseorang yang menjadikan murtad atau keluar dari Islam, ada 3 hal. Satu, dari keyakinan. Yang kedua, dari perbuatan. Yang ketiga, dari ucapan. Dari keyakinan, sebagaimana yang sudah dibahas, kita flashback terlebih dahulu. Yang pertama, ragu-ragu terhadap Allah atau Rasul Allah atau Quran atau hari akhir atau surga atau neraka atau pahala atau siksaan atau selain itu. Yang selanjutnya yang termasuk murtad di bagian keyakinan adalah awi taqada faqdu sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibatu lahu ijma'an kal ilmi, seperti ilmu. Meyakini tidak adanya satu sifat dari sifat Allah yang sudah ijma, yang 20, ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Kalau dalam hati meyakini, mengiktikadkan bahwa tidak ada satu sifat, ya, di Allah, maka itu termasuk murtad. Kalau meyakini, contoh seperti ilmu. Ilmu artinya artinya tahu, ya. Ketika ini udah kita berbuat aja, Allah nggak tahu ini. Nah, kalau meyakini bahwa Allah tidak tahu, gitu kan, udah jangan takut, gak ada yang tahu ini, ada Allah lah, Allah juga nggak tahu, nah, gitu kan. Ketika meyakini bahwa Allah itu tidak tahu, tidak mempunyai ilmu, ya, tidak mempunyai sifat ilmu tadi, maka itu termasuk murtad, ya. Atau umpama, ya, selain ilmu, basor, ya, ya, ketika ini, oh jangan, kita jangan berbuat kejahatan, ya, nggak ada yang lihat, ya, kan ada yang lihat, Allah yang maha melihat, Allah juga nggak lihat. Kalau meyakini bahwa Allah tidak melihat, ya, gitu kan, ya, tidak melihat berarti meyakini tidak adanya satu sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu termasuk murtad, meyakini tadi tidak adanya satu sifat, ya, seperti wujud, Allah tidak ada, nah, gitu. Meyakini bahwa Allah tidak ada sedangkan wujud, ya, sifat yang wajib pada Allah, maka itu termasuk murtad dari iktikad, dari keyakinan, ya. Sama, basor, ya, dan lain-lain, ya. Atau yang kedua, au nusibalahu sifatun yajibu tanzihu alaiha anha ijma'an kal jismi. Atau sebaliknya, ya, au nusibalahu sifatun, yang harusnya mustahil bagi Allah tapi diyakini itu ada pada Allah. Seperti mana? Kal jismi, Allah berwujud atau Allah terlihat, ya, oleh mata kepala kita sendiri, seperti jisim, ya, gitu kan. Kal jismi, seperti jisim. Oh, saya kemarin ketemu, ya, Allah datang ketika saya lagi sholat tahajud saya, padahal baru 20 rakaat itu tahajud. Allah datang kepada saya, gitu, ya, bercahaya dan sebagainya. Ini kan godaan-godaan, bercahaya, ya, datang, itu kan namanya jisim. Sedangkan Allah tersifati sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan semua makhluknya, semua yang hadis. Kalau Allah berbentuk tadi, kal jismi, meyakini bahwa ketika saya sholat tahajud Allah itu datang, ya, cahaya yang terang benderang, itu meyakini bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu murtad. Karena kan tadi, ya, sifat mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Kalau umpama cahaya terang, ya, atau umpama berbentuk sosok yang tampan dan sebagainya, ini dianggap ini adalah Allah, nah itu termasuk murtad. Makanya hati-hati ini, ya, yang mengejar thariqat tanpa syariat, ya, thariqat tanpa syariat, ya,
thariqah gitu kan. Dikejar tapi syariatnya ditinggalkan. Ini yang bahaya. Ya takutnya tadi ya digenjlongkan atau dihancurkan oleh iblis, oleh setan. Bener tuh ya, datang, wah kamu ini sekarang menjadi waliullah, kamu ini menjadi nabi. Wah, akhirnya dia mengaku bahwa saya diangkat langsung oleh Allah menjadi nabi, ketemu ketika sholat tahajud, padahal saya baru berzikir ini dapat 3.000, tapi saya sudah didatangin oleh Allah. Nah, gitu. Ini kan jadi murtad, Pak. Satu, dia murtad, yang kedua nanti ujung-ujungnya dia akan mengaku bahwa dia adalah utusan Tuhan, ya. Masya Allah, Pak. Ini bahaya. Kal jismi. Jadi kalau umpama ada orang yang mengaku bertemu dengan Allah ya secara ru'yah tadi, jelas itu adalah murtad. Kita wajib tidak percayanya. Dia ketemu dengan Allah ya. Ru'yah, melihat ya secara langsung, jelas. Kalau seseorang mengaku melihat Allah secara langsung, ini jelas hukumnya murtad ya, dari ucapan saja. Atau bahkan keyakinan, kalau ini tanpa diucapkan. Kalau keyakinan kan tanpa diucapkan. Kalau udah yakin dalam hati hal-hal seperti tadi, itu udah jelas ya murtad. Atau yang termasuk itikad itu murtad itikad, murtad keyakinan, au halala muharraman bil ijma ma'luman minad dini bidurarah mimma la yakhfa alaihi zina. Menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh agama dengan jelas ya. Sesuatu yang sudah diharamkan oleh agama secara jelas ini diyakini halal, seperti mana? Kazina, seperti zina ya. Sudah dijelaskan di Al-Qur'an, wala taqrabuz zina ya, jangan mendekati zina. Berarti itu menjelaskan bahwa berzina itu adalah haram ya. Tidak boleh zina. Terus dalam hati seseorang meyakini zina itu boleh ya, karena udah saling cinta ya gitu kan, saling suka ya, ditegur sama temannya ya, kamu daripada berdua mulu nih sama pacar kamu, mendingan nikah gitu kan, daripada nanti kamu kumpul kebo gitu kan, mendingan nikah secepatnya gitu. Terus yang kita tegur teman kita ini menjawab ya, kalau memang tembus ke dalam itikadnya, keyakinannya, sayang berdua ini kamu kenapa repot-repot, saya berdua sama pacar ya suka sama suka, mau zina mau apa ya suka sama suka, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah ketika nyebut nggak apa-apa, kalau dalam hati meyakini zina itu halal, nah itu udah murtad, Pak ya, udah murtad ya. Gak apa-apa ya, saya yang kumpul kebo, kenapa kamu yang repot? Saya yang berbuat maksiat, kenapa kamu yang repot gitu kan? Saya yang berhubungan sama pacar, kenapa kamu yang repot ya gitu. Kalau meyakini zina tadi halal dalam hati ya, dalam hati berarti kan kalau urusan keyakinan dalam hati beliau, hati-hati mereka gitu kan. Kalau meyakini zina itu halal, nah itu hukumnya murtad. Tapi kalau umpama ya sih saya juga tahu zina itu haram, tapi mau gimana gitu kan. Kalau lagi suka gitu kan, saya tahu zina itu haram tapi lagi butuh gitu, itu berarti dosa besar gitu. Tapi kalau meyakini ya zina itu halal ya, meskipun tidak melakukan, nah, kalau tadi kan sebagai pelaku, atau yang tidak melakukan tapi meyakini halalnya zina, itu juga murtad, Pak. Ya udah nggak apa-apa, kamu berdua aja dulu ya gitu, nggak apa-apa. Nah, itu kalau udah nggak apa-apa ya udah bahaya, Pak, itu itikad. Liwati itu berarti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, ini juga termasuk murtad di itikad kalau meyakini ya, meskipun suami istri, Pak. Kalau suami istri pun yang halal kan di bagian depan. Kalau umpama suami istri ya sampai sodomi lah bahasa kasarnya, maaf. Walaupun suami istri tetap hukumnya itu haram. Kalau meyakini bahwa
ya hubungan dengan istri tapi lewat jalur belakang, nah gitu kan, yang disebut sodomi, meyakini hukum itu adalah halal, itu juga murtad. Karena wati atau liwati itu ya sodomi atau lesbi itu hukumnya haram ya, bidorurah, jelas itu ya. Halal itu laki-laki dan istrinya kalau lubangnya lubang depan gitu ya, sesuai dengan syariat. Walaupun istri sendiri kalau salah lubang ke belakang itu hukumnya haram. Diyakini ini halal ke istri, nah, ini istri-istri saya ya, gitu kan, istri-istri saya mau digauli mau kemana kek, yang penting punya saya ini ya, itu halal. Kalau meyakini halal itu murtad ya. Wil qatli, membunuh, meyakini membunuh itu boleh ya. Ada paling ya, pencuri langsung dipukuli, dibunuh, meyakini boleh, itu juga haram. Itu juga kalau meyakini boleh dalam hati ya, itu murtad. Wasyirqah, mencuri ya, mencuri meyakini halal itu jelas. Wal ghasbi, ghasob ya, mengambil barang orang lain tanpa izin tapi mau niat dikembalikan, itu juga haram Pak, secara jelas ya, ghasob ya. Yang sering saya bahas, kalau ghasob itu bisa terjadi biasanya kalau acara-acara besar ya. Sendal ini lupa naruh sendal di mana, ketika mau ke sana pakai aja sendal orang, itu kan gak sah ya. Itu hati-hati ya, karena buru-buru nyari sendal gak ada, ini gak ketemu, padahal mana namanya lagi buru-buru, sendal di depan gak kelihatan, pakai sendal yang lain, nah itu repot. Itu gasab, itu haram Pak ya, haram. Atau sebaliknya, aw haroma halalan kadzalik, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal secara mutlak, dalam arti yang sudah jelas-jelas halal diharamkan, seperti kalbai, seperti jual beli ya, jual beli jelas halal, ini diharamkan, haram hukumnya kamu jual beli ini sama si anu, haram kamu kalau membeli sama warung si anu. Kalau meyakini haram jual beli ya, itu hukumnya murtad. Atau nikah ya, awin nikah, mengharamkan nikah ya, haram nikah bagi saya gitu ya. Ini bagi mungkin di agama-agama yang lain kan ada yang tidak boleh menikah gitu kan, haram menikah ya, jelas-jelas agama kan menghalalkan nikah ya. Ini diharamkan menikah ya. Ini kalau meyakini haram nikah ya tadi termasuk murtad ya, dari keyakinan. Awanafya wujubin mujmun alaih kadzalika sholatul khamsi, atau meniadakan satu kewajiban yang sudah jelas, seperti sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu ini wajib, kalau diyakini tidak wajib salah satu sholat, contoh lah gak wajib sholat subuh gitu kan, gak wajib sholat subuh atau gak wajib sholat isya, nah itu termasuk murtad. Kalau sholat yang wajib itu ya cuma 4 sholat, yang satu mah enggak wajib, yang secara jelas ya 5 waktu, kecuali kalau seperti witir gitu kan, itu kan di madhab Imam Hanafi witir wajib begitu, sholat wajib ya. Tapi di madhab Syafi'i kan tidak ya. Ini kalau 5 waktu yang sudah jelas disepakati, udah jelas 5 waktu ini wajib, diyakini tidak wajib salah satunya atau semuanya, meyakini gak wajib sholat gitu kan, itu hukumnya murtad ya. Kan ketika seseorang tidak sholat ya, di bahasan penghujung Fathul Qarib kemarin, kalau tidak sholat ada 2 kemungkinan, satu karena malas, yang kedua karena memang meyakini tidak wajib. Kalau karena malas itu haram ya, dosa besar. Tapi kalau tidak sholat karena meyakini tidak wajib sholat, itu murtad, di sini termasuk murtad. Aw sajdatin minha, atau sujud di sholat, tidak wajib sujud sholat itu. Jadi ketika kamu sholat gak sujud gak apa-apa ya, gak ruku gak apa-apa, ini termasuk murtad diitikan. Wa zakat wa shaum wal haji wal wudu ya, tidak mewajibkan, tidak meyakini atau meyakini tidak wajibnya zakat, padahal wajib zakat itu zakat fitrah ya. Wajib zakat fitrah nggak apa-apa, nggak zakat fitrah juga gitu. Wa shaumi, puasa Ramadan, meyakini puasa Ramadan tidak wajib ya, tidak wajib
padahal sehat, padahal berakal, padahal kuat, ya, tidak sakit, tidak dalam perjalanan, ya. Ini meyakini tidak wajib. Wal haji, ya, haji yang padahal sudah wajib, mampu, ya Pak. Makanya di bagian haji ini godaannya luar biasa Pak, ya, godaannya luar biasa. Haji yang mampu banyak yang belum daftar Pak, itu yang mampu banyak yang belum daftar karena tadi lama antrian dan sebagainya, itu kan lama antrian sampai 28 tahun kalau sekarang itu, ya, 28 tahun. Sekarang daftar 2050 berapa, 2054 baru berangkat, itu kan lama, sehingga menjadikan godaan iblis ini semakin licin. Ya udah, jangan daftar aja, gitu kan, jangan daftar aja, wajib itu kan bagi yang mampu, kamu belum mampu, gitu. Jadi tingkatan mampu tadi, padahal mampu, ya, tapi digoda oleh iblis, kamu belum mampu, gak usah daftar dulu, gitu. Mendingan udah pakai beli mobil dulu aja, pakai beli tanah dan sebagainya. Ibadah haji jangan udah lama nunggu, uang kamu itu wah gak bakalan berkembang. Lumayan tuh kalau 2 orang itu 50 juta, wah itu bisaan pemerintah aja, uangnya dipakai oleh pemerintah. Nah itu godaan iblis kan, sehingga ada uang 50 juta pun gak daftar untuk porsi haji, ya, beli tanah, pakai usaha, ujung-ujungnya usahanya bangkrut habis, gitu kan, karena godaan iblis tadi, ya. Daripada kamu haji uang dihambur-hamburkan, itu uang dipakai pemerintah, itu kan pembenci-pembenci Pak, ya, dipakai pemerintah itu, wah uang kamu ini dimanfaatkan oleh pemerintah. Udah, sifat-sifat iblis itu menggoda dengan segala cara. Ya udah jangan daftar, mendingan kamu umroh aja, udah langsung berangkat. Nah, itu kan iblis-iblis yang menyesatkan Pak, gitu, ya. Iblis-iblis yang menyesatkan menganggap tadi bahwa haji itu tidak wajib, kamu tidak mampu, gitu. Yang padahal ada uang, udah mampu untuk daftar. Urusan nanti pelunasan dan sebagainya itu urusan belakangan kan, ya. Kalau udah ada niat, ya tadi didaftarkan. Ini banyak Pak. Kalau umpama meyakini iya haji itu gak wajib, ya, gak wajib, yang penting ke Mekah aja, gitu kan, yang penting ke Mekah aja, umroh, ya, haji nggak wajib, yang padahal mampu. Ini kalau meyakini haji tidak wajib, ya, ini termasuk murtad, ya. Kalau meyakini haji tidak wajib, tapi kalau meyakini haji wajib tapi belum sempat atau belum bisa, karena kalau mau daftar ada aja halangannya, tapi nanti saya akan daftar. Nah, walaupun belum daftar, tapi kalau meyakini bahwa haji itu wajib, ya, tidak meyakini atau tidak meyakini tidak wajib, ya, itu masih aman, dalam arti tidak terjadi murtad. Luar biasa Pak Haji, apalagi sekarang nih, ya, Timur Tengah lagi konflik, godaan-godaan kan udah daftar belum tentu, jangan-jangan kedepannya udah gak bisa haji lagi, uang kamu, itu kan, ya, ketakutan yang luar biasa. Jangan-jangan kiamat akan terjadi beberapa hari, uang kamu, gitu kan. Itu godaan-godaan setan, ya, godaan-godaan iblis untuk menyesatkan manusia. Au ajaba, ya, seperti itu. Au ajaba malam yajib ijma'an, atau sebaliknya. Nah, kalau tadi yang wajib diyakini tidak wajib, atau sebaliknya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, gitu. Ijma'an secara ijma'. Kadzalik, ya. Seperti kaziyadati raqatin aw sajdatin sholatil khamsi, salat yang 5 waktu, ya, salat maghribnya ini jadi 4 rakaat, wajib. Pokoknya kalau salat maghrib 4 rakaat, salat subuh 3 rakaat tuh wajib menambah rakaat. Nah, itu termasuk Pak, bisa murtad kalau meyakini, ya, bahwa salat maghrib itu 4 rakaat, salat subuh itu wajib 3 rakaat, ya, itu kan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan berhubungan dengan sholat, beda lagi kalau lupa. Kalau lupa itu gak jadi masalah, tapi kalau meyakini tadi, ini berarti murtad. Awanapya masyariatin, atau meniadakan yang biasa, ya,
dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti salat sunnah rawatib. Ya, salat sunnah rawatib kalau umpama meniadakan salat sunnah rawatib itu ya enggak sunnah gitu kan. Ini meyakini bahwa salat sunnah rawatib itu enggak ada. Nah, ini bisa ke murtad, Pak. Murtad di keyakinan. Aw azama alal kufri, atau mengazam itu kalau bahasa ini niat di masa yang akan datang, karena harus dibedakan. Kalau di bahasa Indonesia azam itu niat, di bahasa Indonesia ya, azam itu niat. Tapi kalau di bahasa agama ada dua, ada azam, ada niat. Kalau niat itu ya, niat itu qasdu syai'i muqtaranan bipilihi, memaksud sesuatu bareng dengan mengerjakannya, itu namanya niat. Seperti niat sholat, usolli fardhul maghribi, Allahu akbar, niat melakukan sholat maghrib sekaligus dengan melakukannya, nah itu namanya niat, qasdu syai'i, memaksud sesuatu sekaligus membarengi dengan mengerjakan, namanya niat. Wudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari, nah wudu sekaligus ini kan sedang wudu ya, wudu itu namanya niat ya, muqtaranan bi fi'lihi ya. Puasa, kecuali puasa yang niatnya itu boleh sebelumnya, tetap namanya niat. Niatnya di malam hari nawaitu shauma ghadin an adai, besoknya puasa, itu boleh karena ya ada rukhsah di niat tentang puasa. Kalau azam itu memaksud sesuatu tapi di masa yang akan datang. Nah, seperti besok saya mau kondangan tuh ada 5 tempat, nah itu namanya azam, bukan niat ya. Besok itu saya rencananya kondangan ada 5 tempat nih ya, kemarin hari Sabtu baru selesai 5 tempat ya, ini 2 hari ini 10 tempat, nah itu azam namanya, memaksud sesuatu ya di masa yang akan datang, azam, mengazam gitu. Besok saya mau ke pasar ya, besok saya mau ke Cianjur, besok saya mau, nah jadi kalau besok berarti kan masa yang akan datang, itu namanya azam. Nah ini au azam alal kufri, mengazam ya, niat di masa yang akan datang akan melakukan kufur ya. Tahun depan saya akan murtad, udah waktu itu juga secara otomatis murtad. Jadi kalau mengazam tahun depan saya akan pindah agama ya, akan murtad, maka saat itu juga terjadi pemurtadan ya. Ketika sadar maka kembali harus dituntun syahadat ya. Niat akan kufur, maka hari itu juga kufur secara otomatis ya, pilhal ya, seketika juga itu kufur ya. Walaupun niatnya nanti ya, saya kalau umpama udah nikah sama si anu saya akan pindah agama, itu udah hari itu juga murtad. Au ala fi'li syai'in mimma dzukira, atau mengazam mau melakukan yang tadi dibahas ya, yang tadi pemurtadan yang di awal itu semuanya yang sudah disebutkan ya, saya nanti akan melakukan ini ya, gitu kan, akan meyakini bahwa Allah itu tidak ada. Padahal menanti, bukan sekarang ya, nanti itu bermaksudnya Allah itu nggak ada nanti, tapi ya, itu termasuk Pak murtad ya. Murtad. Tarodada, atau ragu-ragu ya, ragu-ragu, murtad tidak gitu kan, keluar agama jangan ya. Kalau murtad kalau ragu-ragu itu termasuk murtad. Lawaswasatin, kecuali waswas. Kalau waswas itu tidak, yang terbersit dalam hati namanya waswas itu kan, yang ada di hati manusia ya. Kadang-kadang ketika sholat juga, ini sholat gimana ya, batalin, aduh ini gimana gitu kan, ragu-ragu ya. Berbeda dengan ragu-ragu kalau waswas, itu di bawah ragu-ragu kalau waswas ya. Ini udah belum ya ruku, ini udah, itu kan namanya waswas ya. Beda lagi dengan ragu-ragu atau tarodud tadi. Aw ankara sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, atau termasuk murtad di keyakinan ya, inkar dengan kesahabatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bukan sahabat. Nah ini kan ada yang faham-faham yang mohon maaf ya, mungkin yang tidak percaya dengan kesahabatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, di aliran-aliran tertentu gitu.
Jadi sahabat itu cuma satu, Sayyidina Ali saja. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat, nah gitu kan. Bukan sahabat. Meyakini ya, inkarnya kesahabatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menjadi murtad. Itu paham-paham yang salah ya. Dia meyakini bahwa hanya Sayyidina Ali saja yang sahabat dari keluarga gitu. Yang lain itu bukan sahabat ya. Yang lain itu ya hanya biasa-biasa saja. Itu kan paham-paham Syiah ya. Paham-paham Syiah. Risalatan wahidin minar rusuli, atau inkar dengan kerasulan salah satu rasul yang sudah jelas ya, mujma' alaih ala risalatihi yang 25 ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Musa ya, Ilyas, Ilyasa, yang 25 yang